Chelsea tepat berusia 117 tahun pada tanggal 10 Maret. Ironisnya, bertepatan dengan itu pemerintah Inggris memberi kado pahit dengan menjatuhkan sanksi kepada sang pemilik, Roman Abramovich. Sanksi tersebut berupa pembekuan terhadap semua aset yang dimiliki miliarder asal Rusia tersebut, termasuk klub Chelsea. Kini, The Blues sebagai klub harus hidup dengan efek dari pembekuan yang telah dijatuhkan pemerintah Inggris itu. Lalu, apa saja dampak dari pembekuan aset Roman Abramovich tersebut bagi klub Chelsea? Dampak pertama yakni tidak diperbolehkannya semua akses pendapatan atau masuknya uang ke klub yang salah satunya dari penjualan tiket di Stamford Bridge. Chelsea sekarang harus memainkan pertandingan kandang mereka dengan jumlah penonton yang berkurang karena klub tidak diizinkan untuk menjual tiket. Hanya pemegang tiket musiman yang diizinkan untuk menghadiri pertandingan. Chelsea memiliki sekitar 28.000 pemegang tiket musiman. Itu juga artinya para supporter dari tim lawan yang melakukan pertandingan tandang ke Stamford Bridge tidak dapat hadir. Aturan baru juga membatasi klub untuk menghabiskan dana maksimal sebesar 500.000 pounds untuk setiap operasional pertandingan yang dilakukan di Stamford Bridge, termasuk dana operasional bagi keamanan, konsumsi maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan jalannya pertandingan. Kemudian akses pertandingan Chelsea di luar kandang juga akan dibatasi biaya operasionalnya, maksimal 20.000 pounds. Itulah dana yang bisa dihabiskan untuk perjalanan Chelsea ke pertandingan tandang seperti ketika mereka nanti akan bermain di kandang Lille di leg kedua babak 16 besar Champions League. Untuk staf termasuk pemain secara upah akan tetap dibayar. Hal itu tentu sesuai dana alokasi klub yang sudah dibuat pada awal musim. Akan tetapi yang berbeda kali ini, klub tidak lagi mendapat pemasukan seperti yang sudah-sudah. Artinya, mereka hanya melakukan pengeluaran untuk menggaji. Dampak menyedihkan kedua bagi Chelsea, yakni mereka akan kehilangan banyak pemain. Chelsea terancam tidak bisa membeli pemain baru di bursa transfer musim panas mendatang. Hal ini terkait dengan masalah kontrak yang dialami para pemain Chelsea. The Blues tidak dapat menegosiasikan kontrak baru dengan pemain dan anggota staf yang ada, baik untuk tim pria dan wanita. Masalahnya, Chelsea sekarang memiliki Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, dan Charlie Musonda yang kontraknya bakal habis pada akhir musim ini. Rudiger yang telah buktikan diri sebagai salah satu bek terbaik di dunia terus digoda klub besar macam Real Madrid, PSG, dan Bayern Munchen. Sementara Azpilicueta dan Christensen kencang dilaporkan bakal merapat ke Barcelona. Untuk Musonda, ia sudah mengkonfirmasi rencana meninggalkan klub pada musim panas ini. Sedangkan masa depan Saul Niguez makin gelap karena Chelsea kini tidak dapat mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjamannya dari Atletico Madrid yang berakhir Juni 2022 mendatang. Beberapa pemain Chelsea lainnya juga akan mengalami permasalahan dan mungkin juga akan meninggalkan Chelsea, mengingat kontrak mereka yang akan habis pada tahun 2023 mendatang, seperti N'Golo Kante, Jorginho, Ross Barkley, Thiago Silva, Marcos Alonso, dan Kennedy. Dampak lain atas sanksi bagi Chelsea adalah toko merchandise mereka sekarang tidak boleh menjual barang-barang dagangan yang berbau Chelsea. Hal ini terkait dengan pemutusan segala aktivitas pemasukan uang bagi klub. Pihak ketiga yang membeli atau memproduksi merchandise klub Chelsea sebelum 10 Maret 2022 diizinkan untuk menjual saham mereka dengan syarat tidak ada dana atau keuntungan finansial lainnya bagi Chelsea atau Abramovich. Dengan tutupnya toko resmi Chelsea tersebut, selain merugikan Chelsea, juga merugikan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Mengingat toko itu tidak saja berada di Inggris atau negara-negara Eropa,
melainkan toko itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Dampak berikutnya bagi Chelsea adalah beberapa kemitraan dengan pihak sponsor yang menaungi mereka terancam akan menangguhkan kembali kesepakatan maupun perpanjangan kontraknya dengan Chelsea. Para sponsor Chelsea seperti perusahaan komunikasi Tree, aparel ternama Nike, maupun sponsor lainnya macam Hyundai maupun Hublot beramai-ramai menangguhkan kembali kesepakatannya dengan Chelsea. Sponsor jersey utama Chelsea, Tree, diketahui sedang meninjau kesepakatannya dengan Chelsea. Bahkan santer rumor beredar bahwa Tree meminta segera menghapus logo mereka di jersey Chelsea. Tree sendiri sudah menjadi mitra utama Chelsea dengan kontrak selama 3 tahun. Kontrak itu baru mulai pada musim 2020-2021 dengan opsi perpanjangan. Mengingat nilai jual perjanjian komersial Chelsea dengan Tree berada pada kesepakatan senilai 40 juta pounds. Artinya, pundi-pundi keuntungan yang diperoleh dari pihak sponsor seketika akan hilang ketika perpanjangan itu dibatalkan. Kesepakatan lain Chelsea dengan pihak sponsor juga mengalami masalah ketika Nike yang kesepakatannya bernilai hingga 55 juta pounds terancam melakukan penangguhan kembali kesepakatannya dengan Chelsea yang berakhir 2032 mendatang. Namun, aparel tersebut mungkin akan memutuskan sikapnya sembari menunggu perkembangan situasi di Chelsea, paling tidak sampai penjualan klub dapat terjadi. Pihak sponsor lainnya pun ikut latah melakukan peninjauan kembali atas kesepakatannya sebagai sponsor Chelsea. Hal itu dilakukan baru-baru ini oleh Hyundai dan Hublot yang memiliki kesepakatan total keduanya senilai lebih dari 15 juta pounds. Dampak lain dari sanksi terhadap Abramovich adalah masalah rencana penjualan klub ke pihak lain yang terancam bermasalah. Chelsea diperbolehkan dijual ke pihak lain, akan tetapi uang hasil penjualan itu tidak bisa mengalir ke rekening Abramovich maupun pihak Federasi Rusia karena terhalang oleh aturan pembekuan aset. Hal itu menyebabkan kerugian besar bagi Abramovich dan Rusia. Di sisi lain, Chelsea sebagai klub juga masih memiliki hutang sekitar 28 triliun rupiah. Roman Abramovich pun terpaksa merelakan dan bersedia membayar sendiri hutang tersebut demi menarik minat banyak investor. Namun dengan sanksi saat ini, para calon investor tentu akan berpikir ulang untuk membeli klub yang tengah bermasalah. Sementara itu, Chelsea masih dapat menerima uang dari pendapatan televisi atau hak siar pertandingan. Meski pembayarannya lagi-lagi tidak akan mengalir ke rekening Chelsea atau Abramovich. Kemudian biaya yang terkait dengan pemeliharaan fasilitas klub atau perbaikan stadion Stamford Bridge atau situs milik Chelsea lainnya tidak diperbolehkan untuk sementara. Tampaknya imbas ini sangat berpengaruh di luar lapangan bagi Chelsea ke depannya. Akan tetapi saat ini Chelsea secara klub masih bisa melakukan segala aktivitasnya untuk bermain bola. Namun dengan beberapa catatan dampak masalah tadi. Bagaimanapun nasib pedih atas sanksi ini harus rela diterima Chelsea dan tidak akan pernah tahu sampai kapan sanksi itu akan dicabut.